Subhanallah. Kalau kamu pernah tahajud dan setelahnya justru mengalami mimpi yang terasa nyata, hangat, bahkan kadang anehnya bikin hati tenang atau justru meledak dalam tangis, maka kamu tidak sendiri. Dan bisa jadi, video ini bukan cuma menarik perhatianmu, tapi justru sedang menjawab kegelisahan yang kamu simpan diam-diam selama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ilmu langit. Terima kasih sudah mampir ke video ini. Kami tahu waktumu sangat berharga. Tapi kalau kamu akhirnya sampai di sini, itu bukan karena kebetulan. Ini bukan karena algoritma YouTube semata. Tapi karena bisa jadi, semesta sedang bekerja, dan Allah sedang menuntunmu untuk membaca sesuatu yang selama ini kamu rasakan tapi tidak kamu pahami. Sebelum kita lanjut lebih dalam, yuk klik tombol subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan loncengnya, karena setiap video yang kami tayangkan, bukan sekadar tontonan, tapi ajakan untuk menyelami dirimu sendiri. Kalau kamu ngerasa isi video ini nyentuh hatimu, atau kamu pengen jadi bagian dari lingkaran energi positif, langsung aja ketik 77 di kolom komentar. Kita satukan niat baik kita malam ini. Sahabat ilmu langit, pernahkah kamu terbangun di tengah malam, berwudu dengan tubuh menggigil, lalu menegakkan tahajud dalam sunyi yang hanya diiringi detak jantung dan desir angin malam? Dan setelah itu, kamu berdoa sepenuh jiwa. Air mata tumpah. Lidahmu kaku. Tapi hatimu berteriak kepada Allah. Meminta jawaban, pertolongan, kelegaan, atau mungkin hanya ingin didengar. Lalu kamu tertidur. Mungkin hanya 1 jam. Tapi dalam tidur itu, kamu bermimpi. Dan mimpi itu terasa berbeda. Bukan sekadar bunga tidur. Bukan sekadar potongan kenangan acak. Tapi seperti ada pesan. Seperti ada makna. Seperti sesuatu yang seharusnya kamu tangkap, tapi kamu tidak tahu apa. Kalau kamu pernah merasakannya, ketik 77 sekarang. Karena kamu bukan satu-satunya. Sahabat, apa yang tidak banyak orang tahu adalah, tahajud tidak hanya membuka pintu langit untuk doa, tapi juga membuka pintu ruhani yang selama ini terkunci oleh kebisingan dunia. Ketika kamu bangun saat orang lain tertidur, saat kamu bersujud dalam hening, kamu tidak hanya sedang berbicara kepada Allah. Kamu sedang menguatkan hubungan antara jasad dan jiwamu. Dan dari situ, sesuatu yang misterius bisa terjadi. Mimpi. Tapi bukan mimpi biasa. Ini adalah mimpi yang datang dari langit. Yang dibungkus dalam rahasia malam. Yang tidak setiap orang bisa mengalaminya, kecuali mereka yang bersih hatinya, atau yang sedang dijemput oleh kasih sayang Allah dalam sepi tahajudnya. Ada banyak kesaksian dari orang-orang yang rutin tahajud. Mereka mengaku pernah mengalami mimpi yang sangat nyata. Ada yang bermimpi melihat cahaya. Ada yang bermimpi bertemu seseorang yang tak dikenalnya tapi sangat menenangkan. Ada pula yang bermimpi melihat dirinya sendiri sedang bersujud, menangis, atau bahkan meninggal dengan damai. Pertanyaannya sekarang, apakah mimpi-mimpi itu sekadar refleksi bawah sadar? Ataukah ada isyarat dari langit di dalamnya? Dalam ilmu psikologi, mimpi bisa jadi bentuk reaksi emosional yang tersimpan di otak. Tapi dalam pandangan ruhani, khususnya dalam Islam, mimpi juga bisa menjadi bentuk komunikasi antara jiwa dengan realitas ilahiyah. Dan ketika mimpi itu datang setelah tahajud, setelah engkau memurnikan dirimu di hadapan Allah, maka itu adalah sesuatu yang tidak bisa dianggap sepele. Ibnu Sirin, seorang ahli tafsir mimpi dari generasi tabi'in, pernah mengatakan bahwa mimpi orang yang menjaga kesucian, yang menjaga lisannya, yang menjauhi maksiat dan memperbanyak tahajud, maka mimpinya lebih dekat kepada kebenaran. Karena jiwanya jernih, dan ruhnya lebih mudah menerima bisikan langit. Bayangkan, kalau kamu rutin tahajud, lalu bermimpi sesuatu yang sangat kuat, sangat tajam, dan berulang, itu bisa jadi adalah pertanda. Entah pertanda kebaikan, atau mungkin peringatan lembut dari Allah agar kamu kembali lebih lurus dalam hidup ini. Tapi lucunya, banyak orang yang malah mengabaikan mimpi setelah tahajud. Mereka anggap itu cuma efek ngantuk atau kecapean. Padahal bisa jadi, mimpi itu adalah bentuk jawaban dari doa yang tidak sempat diucapkan. Jawaban dari air mata yang turun tanpa kata. Jawaban dari luka batin yang tidak pernah terucap kepada siapa-siapa, tapi Allah mendengarnya. Sahabat ilmu langit, tahukah kamu? Beberapa orang mengaku, mereka bermimpi mendengar suara yang tidak bisa dijelaskan. Suara yang bukan dari manusia, tapi juga bukan seperti malaikat. Suara itu berkata singkat, namun membekas. Misalnya, ada yang pernah mendengar suara berkata, "Jangan takut, aku bersamamu." Lalu dia terbangun dalam tangis.
Hatinya seperti diremas, tapi bukan karena sedih, melainkan karena haru yang mendalam. Apakah suara itu nyata? Ataukah mimpi semata? Kita tidak tahu secara pasti. Tapi kita tahu bahwa di malam hari, pada sepertiga terakhir, Allah turun ke langit dunia. Menawarkan ampunan, menerima permintaan, mengangkat doa. Dan bisa jadi, dalam sunyi itulah, dia menyentuh jiwamu lewat mimpi. Sebuah pelukan dari langit, yang tidak terasa oleh tangan, tapi mengguncang seluruh hati. Dan jika kamu bertanya, kenapa mimpi itu terasa nyata? Kenapa seperti ada yang mengarahkannya? Maka jawabannya ada dalam ketenangan yang kamu cari setiap malam. Dalam air mata tahajudmu. Dalam zikir yang kamu lantunkan perlahan sambil menahan sesak dada. Mimpi itu bukan hadiah untuk semua orang. Tapi hanya untuk jiwa-jiwa yang sedang mencari jalan pulang. Yang sedang menghapus dosa masa lalu. Atau sedang menjemput harapan yang tak berani diucap. Kamu salah satu dari mereka? Kalau iya, maka jangan berhenti di sini. Karena di bagian kedua nanti, kita akan bahas satu persatu mimpi yang paling sering dialami oleh ahli tahajud. Ada yang mimpi bertemu cahaya. Ada yang bertemu sosok berjubah putih. Ada pula yang melihat dirinya sendiri seperti berada di padang luas penuh damai. Kita akan bongkar artinya satu persatu, berdasarkan tafsir dari ulama dan pengalaman ruhani dari banyak jiwa yang pernah melaluinya. Sebelum lanjut ke bagian kedua, yuk luangkan 1 detik saja, klik subscribe kalau kamu merasa ada getaran dalam hatimu malam ini. Bantu share juga ke sahabatmu yang sedang mencari arah. Karena bisa jadi, dia juga sedang menanti jawaban lewat mimpi. Dan kalau kamu pernah mengalami mimpi aneh, tapi kamu merasa itu datang setelah tahajud, tulis ceritamu di komentar. Kita baca bareng, kita refleksikan sama-sama. Karena ilmu itu akan tumbuh saat dibagikan. Sahabat ilmu langit, dunia malam bukan hanya tentang tidur. Tapi tentang pertemuan antara hati yang berserah dengan langit yang terbuka. Dan siapa tahu, malam ini, giliran kamu untuk menerima pesan itu. Sampai jumpa di bagian kedua. Kita akan membuka satu lembar rahasia yang tersembunyi di balik tidurmu. Tentang mimpi yang membawa cahaya. Tentang tanda yang menuntun takdir. Dan mungkin, jawaban yang selama ini kamu cari. Selamat datang kembali di bagian kedua dari pembahasan penuh makna tentang mimpi yang kerap menghampiri ahli tahajud. Terima kasih telah setia bersama kami. Dan buat kamu yang baru saja menemukan video ini, yakinlah ini bukan kebetulan. Bisa jadi malam ini, ada sesuatu yang memang dititipkan khusus oleh Allah untuk kamu temukan di sini. Sebelum kita mulai mengupas mimpi demi mimpi yang sering dialami ahli tahajud, yuk sebarkan energi positif dulu. Klik tombol subscribe sebagai tanda dukunganmu untuk konten-konten langit seperti ini. Dan kalau kamu merasa sedang mencari jawaban, atau hanya ingin berbagi semangat kebaikan, ketik 77 di kolom komentar sekarang juga. Karena energi yang kamu lepaskan, akan kembali kepadamu dengan cara yang tak terduga. Sahabat, mimpi bukan sekadar pertunjukan acak yang dimainkan otak saat kita tidur. Mimpi, dalam dimensi ruhani, adalah bahasa langit yang turun ke dalam jiwa yang jernih. Dan tahajud adalah jembatan antara bumi dan langit yang memungkinkan pesan-pesan itu sampai. Setelah seseorang menunaikan tahajud, ia telah memasuki ruang spiritual yang tidak biasa. Ia telah menundukkan hawa nafsu, memurnikan niat, menyucikan diri dengan wudhu, dan menyerahkan hatinya sepenuhnya kepada Allah dalam sujud panjang. Di titik inilah, jiwa menjadi lebih peka terhadap isyarat yang halus. Termasuk dalam bentuk mimpi. Nah, berikut ini adalah 6 mimpi paling sering dialami oleh orang-orang yang istiqomah menunaikan tahajud, lengkap dengan makna-makna mengejutkan yang tersembunyi di dalamnya. Mungkin salah satunya pernah kamu alami. Dan jika iya, ketik 77 karena itu bisa jadi awal dari pemahaman baru tentang dirimu sendiri. Mimpi pertama, melihat cahaya terang yang tidak menyilaukan. Sahabat, pernahkah kamu bermimpi melihat cahaya? Bukan cahaya matahari, bukan juga lampu. Tapi cahaya yang sangat terang, bersih, tapi tidak menyilaukan. Kadang datang dari kejauhan, kadang menyelimuti tubuhmu sendiri. Bahkan ada yang merasakan, dalam mimpi itu, cahaya tersebut seperti memeluk dan menghangatkan. Ini bukan sekadar mimpi biasa. Banyak ulama dan ahli ruhani menyebut mimpi cahaya sebagai tanda ketenangan batin dan kedekatan seseorang dengan nur dari Allah. Dalam beberapa tafsir mimpi, cahaya melambangkan petunjuk, perlindungan, dan kekuatan dari sesuatu yang gaib namun suci. Kalau kamu pernah bermimpi seperti ini setelah tahajud, bisa jadi itu adalah isyarat bahwa hatimu sedang dibersihkan.
bahwa jalanmu sedang diarahkan. Atau bahwa doamu sudah sampai dan jawaban sedang dalam perjalanan. Dan yang paling menarik, cahaya ini sering muncul justru ketika seseorang sedang berada di titik terendahnya. Ketika hatinya penuh luka, ketika dia menangis tanpa suara dalam sujud, dan tidak tahu lagi harus berpegang pada apa. Di saat seperti itu, Allah menurunkan pelukan dalam bentuk cahaya, bahkan hanya lewat mimpi. Mimpi cahaya bukan hanya menghibur, tapi juga menjadi penanda bahwa kamu sedang dilindungi. Dan mungkin, ada tugas besar yang sedang disiapkan untukmu. Mimpi kedua, bertemu sosok berjubah putih atau tidak dikenal, tapi menenangkan. Salah satu mimpi yang paling sering dialami oleh ahli tahajud adalah bertemu sosok misterius. Ia tidak dikenali, wajahnya kadang samar, tapi rasanya menenangkan. Kadang hanya berdiri dari jauh, kadang mendekat dan berbicara, kadang hanya menatap sambil tersenyum. Siapa sosok ini? Dalam banyak riwayat dan cerita dari orang-orang yang rajin tahajud, sosok ini sering digambarkan mengenakan jubah putih, wajah bersih, dan memancarkan aura kedamaian yang luar biasa. Bahkan kadang hadir tanpa suara, namun meninggalkan bekas rasa aman dalam hati. Ulama menyebut sosok ini bisa jadi adalah gambaran malaikat yang diizinkan hadir dalam mimpi sebagai bentuk penjagaan ruhani. Bisa juga sebagai simbol dari hidayah, atau guru ruhani yang belum kita kenali. Dalam kasus tertentu, sosok ini bahkan memberi pesan-pesan sederhana seperti jangan berhenti berdoa, kuatlah, atau hanya sekadar menyentuh pundak. Dan setelah mimpi itu, banyak orang mengaku hidupnya berubah. Ada yang lebih tenang, lebih mudah menerima ujian, atau lebih yakin bahwa doanya akan dijawab. Kalau kamu pernah bermimpi bertemu sosok seperti ini setelah tahajud, jangan anggap enteng. Bisa jadi itu bentuk sapaan dari langit. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena Allah sedang menyentuh hatimu agar tidak menyerah di jalan yang benar. Mimpi ketiga, melihat diri sendiri menangis, bersujud, atau berjalan di tempat yang luas. Ini salah satu mimpi yang paling emosional. Bayangkan kamu sedang tidur, dan dalam mimpi, kamu melihat dirimu sendiri. Tapi bukan dalam cermin. Kamu melihat tubuhmu sedang bersujud, atau menangis, atau berjalan sendirian di padang luas yang terang. Mimpi seperti ini biasanya membuat seseorang terbangun dengan rasa heran. Seolah dirinya dibawa keluar dari tubuh, lalu menyaksikan dirinya sendiri dari sudut pandang yang berbeda. Seolah ada yang sedang mengawasi, atau memperlihatkan sesuatu yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dalam tafsir ruhani, mimpi melihat diri sendiri bisa bermakna bahwa jiwamu sedang diberi kesempatan untuk melihat ke dalam. Untuk menyaksikan bagaimana keadaan hatimu yang sebenarnya. Atau bahwa ada proses pembersihan besar-besaran yang sedang terjadi, dan kamu sedang dibimbing untuk mengenali siapa dirimu yang sejati. Dan tempat luas dalam mimpi sering dimaknai sebagai tanda terbukanya jalan hidup baru. Ruang yang selama ini sempit, kini mulai dibuka oleh Allah. Tapi kamu harus siap melangkah. Karena jalan baru itu tidak selalu mudah. Tapi ia mengarah pada cahaya yang lebih besar. Mimpi seperti ini sering hadir setelah malam-malam penuh doa, penuh air mata. Dan bisa jadi, itu adalah bentuk jawaban bahwa Allah sudah mendengar, dan kini sedang menuntunmu perlahan. Sahabat ilmu langit, mimpi bukan sekadar kisah tidur. Mimpi adalah bahasa langit yang tidak selalu bisa diterjemahkan oleh logika, tapi bisa dirasakan oleh hati yang bersih. Dan tahajud adalah salah satu pintu agar bahasa itu sampai kepada kita. Jangan abaikan mimpi-mimpi ini. Karena bisa jadi, ia sedang memberitahu sesuatu yang belum bisa kamu pahami sekarang, tapi akan kamu mengerti di waktu yang tepat. Kalau kamu pernah mengalami salah satu dari 3 mimpi di atas, yuk tulis di komentar sekarang juga. Kita bangun ruang diskusi yang hangat. Kita bantu satu sama lain untuk memahami apa yang kadang hanya bisa dijelaskan lewat rasa. Dan jangan lupa, klik tombol subscribe kalau kamu merasa isi video ini menggugah nuranimu. Karena masih ada bagian ketiga yang lebih dalam. Kita akan bahas mimpi-mimpi yang mengandung peringatan. Mimpi yang membuat kita terbangun dengan jantung berdebar. Mimpi yang terlihat menakutkan, tapi ternyata membawa pelajaran besar dari Allah. Sampai jumpa di bagian ketiga. Di mana kita tidak hanya bicara tentang mimpi, tapi tentang pesan-pesan langit yang mungkin sedang kamu abaikan. Karena terkadang, rahmat Allah datang bukan dalam bentuk tawa, tapi dalam bentuk tanya. Dan malam ini, bisa jadi kamu sedang diberi jawaban. Terima kasih sudah setia bersama kami hingga bagian ketiga dari perjalanan yang menyentuh ini. Kalau kamu sampai di titik ini, artinya hatimu memang dipilih untuk menerima sesuatu yang tak semua orang mampu pahami. Dan percayalah, kamu tidak sedang menonton video ini karena iseng,
apalagi kebetulan. Bisa jadi, ada sesuatu yang sedang Allah gerakan dalam jiwamu lewat narasi ini. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan terakhir yang sangat penting ini, yuk sebarkan dulu energi positif ke seluruh penjuru langit. Klik tombol subscribe agar setiap konten yang kita hadirkan bisa terus membersamai malam-malam sunyimu. Dan jangan lupa ketik 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa hatimu masih hidup, masih PK, dan masih ingin terhubung dengan langit. Sahabat ilmu langit, setelah kita membahas tentang mimpi cahaya, sosok berjubah putih, dan bahkan melihat diri sendiri dalam kondisi spiritual, kini saatnya kita menyelami sisi yang lebih dalam dan mungkin sedikit menggetarkan. Karena tidak semua mimpi setelah tahajud itu menenangkan. Ada pula yang terasa ganjil, aneh, bahkan menakutkan. Tapi justru disinilah sering tersembunyi pesan besar dari langit. Terkadang, Allah tidak hanya bicara lewat rasa damai, tapi juga lewat kegelisahan. Karena rasa takut bisa menjadi jalan kembali, dan mimpi aneh bisa jadi sinyal bahwa ada sesuatu yang harus segera disadari sebelum semuanya terlambat. Mimpi keempat, mengejar sesuatu tapi tidak pernah sampai. Sahabat, mimpi seperti ini mungkin pernah kamu alami. Kamu merasa berlari, mengejar seseorang atau sesuatu, entah itu kendaraan, orang tua, anak kecil, atau benda yang sangat penting. Tapi meskipun kamu sudah berusaha keras, kamu tidak pernah bisa menyentuhnya. Langkahmu terasa lambat, atau dunia seolah memperlambat segalanya. Ini bukan sekadar mimpi buruk. Ini adalah tanda bahwa ada doa yang tertahan. Doa yang kamu panjatkan di tahajud, entah karena ada penghalang dalam hati, atau karena ada urusan dunia yang belum kamu selesaikan. Mimpi ini seringkali muncul sebagai bentuk teguran halus. Bahwa kamu terlalu fokus pada tujuan, tapi lupa memperbaiki jalan yang dilalui. Atau mungkin kamu terlalu berharap sesuatu dari dunia, tapi tidak memurnikan niat hanya untuk Allah. Kalau kamu pernah mengalami ini setelah tahajud, coba evaluasi. Mungkin ada hak orang lain yang belum kamu kembalikan. Atau mungkin ada dosa yang belum kamu tangisi dengan jujur. Jangan takut, karena mimpi ini bukan hukuman, tapi undangan. Undangan untuk kembali mendekat, lebih dalam dan lebih rendah hati. Mimpi kelima, tiba-tiba jatuh dari tempat tinggi. Pernahkah kamu merasa seperti jatuh dalam mimpi? Dari tangga, dari atap, dari jurang yang tidak kamu tahu ujungnya? Biasanya mimpi ini membuat tubuhmu tersentak hingga terbangun. Dan perasaan yang tersisa hanya satu, gelisah. Mimpi jatuh seringkali dianggap mimpi buruk biasa. Tapi bagi para ahli tahajud, ini bisa menjadi tanda bahwa ada iman yang mulai goyah, atau ada niat baik yang mulai bergeser. Saat seseorang istiqomah tahajud, hatinya sangat peka. Bahkan perubahan kecil dalam niat atau sikap bisa berdampak besar. Dan ketika muncul mimpi jatuh, itu bisa menjadi peringatan dari langit bahwa kamu sedang kehilangan pijakan spiritual. Mungkin kamu mulai merasa bangga dengan ibadahmu. Atau mungkin mulai membandingkan dirimu dengan orang lain. Mimpi ini mengajakmu untuk kembali merenung. Bahwa tahajud bukan soal siapa yang paling rajin bangun malam, tapi siapa yang paling jujur dalam menghadap Allah. Jangan takut pada mimpi ini. Takutlah jika kamu mengabaikan artinya. Mimpi keenam, tempat gelap tapi tiba-tiba ada pintu terang. Ini adalah salah satu mimpi yang paling kuat maknanya. Seseorang berada di tempat gelap. Ia berjalan tanpa arah, bingung, bahkan merasa sendiri. Tapi di tengah semua itu, ia melihat secercah cahaya. Sebuah pintu. Jauh, tapi terlihat. Dan ketika ia mendekat, pintu itu terbuka. Mimpi ini adalah kode dari langit bahwa ujianmu hampir selesai. Bahwa setelah sekian lama kamu berada dalam kegelapan doa yang belum terjawab, kini pintu itu mulai terbuka. Biasanya mimpi ini muncul saat seseorang berada di titik penghabisan. Saat ia sudah nyaris menyerah, sudah terlalu lelah berharap. Tapi ia tetap tahajud, tetap menangis, tetap percaya. Dan langit yang tahu perjuangannya, memberikan isyarat, sedikit lagi, kamu akan melihat keajaiban. Kalau kamu pernah bermimpi seperti ini, jangan sia-siakan. Mungkin kamu tinggal satu malam lagi dari jawaban. Satu sujud lagi dari perubahan besar. Satu istighfar lagi dari kemudahan yang kamu nanti. Sahabat ilmu langit, mimpi-mimpi aneh setelah tahajud bukan mimpi sembarangan. Karena tahajud itu sendiri bukan ibadah biasa. Ia membuka dimensi yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika. Ia menyentuh wilayah hati dan ruh yang kadang lebih jujur daripada kata-kata kita sendiri. Dan Allah, yang maha halus,
tahu cara berbicara yang paling tepat untuk hambanya. Termasuk lewat mimpi. Kadang dengan cahaya, kadang dengan kehangatan. Tapi kadang juga dengan rasa takut, bingung, atau gelisah. Karena semua itu adalah bahasa cinta dari langit yang tak pernah membiarkan kita terlalu jauh. Maka, kalau kamu merasa mimpimu aneh, atau kamu tidak mengerti artinya, jangan langsung abaikan. Cobalah duduk, tenangkan hati, dan renungkan, apa yang sedang Allah ajarkan lewat mimpi ini? Apa yang harus aku perbaiki? Apa yang harus aku lepaskan? Karena mimpi bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimaknai. Sahabat, terima kasih sudah menyimak seluruh rangkaian bagian dari konten ini. Kalau kamu merasa tersentuh, atau merasa seperti baru menemukan makna yang selama ini kamu cari, jangan ragu untuk mengetik 77 sekarang juga. Sebarkan energi positif itu, karena bisa jadi seseorang yang membaca komentar kamu, juga sedang butuh semangat. Dan kalau kamu ingin terus diajak menyelami pesan-pesan langit lewat konten yang menyentuh seperti ini, klik tombol subscribe sekarang juga. Karena di ilmu langit, kita tidak sekadar bicara. Kita mengajak jiwa untuk mengenali dirinya sendiri, dan mengingat siapa Tuhan yang ia sembah. Sampai jumpa di konten berikutnya. Bisa jadi itu adalah jawab dari doa-doamu yang lain. Karena malam tidak akan selamanya gelap. Akan ada cahaya yang datang, dan kamu akan tahu, bahwa semua sujudmu tidak pernah sia-sia. Tetap istiqomah, tetap lembut hatimu. Karena Allah Maha mendengar. Dan bisa jadi, malam ini, namamu sedang disebut di langit.